Halo Baraya, selamat datang di channel Film Semenit. Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Mimin akan membawakan 5 rekomendasi alur cerita film untuk kalian. So, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung intro dulu guys. Tahukah kamu alur film Evil Dead? Di awal film, kita melihat seorang wanita yang sedang dibakar hidup-hidup oleh ayahnya sendiri. Hal ini terjadi karena rupanya wanita tersebut telah dirasuki oleh iblis bro. Dan si ayah bermaksud untuk mensucikan anaknya dari iblis tersebut. Kemudian scene berpindah. Di sana kita diperlihatkan sekumpulan anak muda yang sedang OTW gasken menuju suatu tempat. Mereka beranggotakan Mia, David, Olivia, Natalie, dan juga Eric. Di sana mereka pun sampai di sebuah gubuk tua yang ada di tengah hutan. Dan tujuan mereka di sana tidak lain dan tidak bukan untuk mengobati bestie mereka, yaitu si Mia dari kecanduannya terhadap narkoboy. Namun sayang, usaha mereka pun tidaklah mudah guys. Yang dimana masalah pun mulai muncul di saat si Eric menemukan buku misterius yang ada di dalam basement. Dan iya, dengan polos dan keponya tingkat tinggi, si Eric pun malah membaca buku itu yang membuat para iblis pun mulai bermunculan. Astrada, Honda. Tidak hanya itu bro, di dalam buku itu juga banyak sekali gambar-gambar yang sangat mengerikan. Dan barang siapa yang membaca buku itu, maka dirinya dan orang-orang yang ada di dekatnya akan mati secara mengenaskan. Dan benar saja, dimulai dari Mia, iblis itu pun meneror mereka satu persatu. One by one we will take you. Tidak hanya teror, kematian setiap anggota pun sangatlah mengerikan bro. Ada yang dipaku, dirujak, dibakar, dan yang lainnya. Hingga pada akhirnya di akhir film, karena mereka semua tidak memanggil Ustadz, akhirnya hanya Mia lah yang berhasil selamat dari sana. Dan oke guys, itulah review singkat dari film Evil Dead 2013. Menurut IMDb, film ini memiliki rating 6,5. Dan menurut Mimin pribadi, film ini sangat cocok diberi nilai 7,3 bro. Karena banyak sekali adegan yang sangat gore dan cocok untuk kalian para pecinta film horor. So, mungkin cukup sekian dulu review film dari Mimin. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan terakhir Mimin ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu alur film Deliver Us From Evil? Di awal film kita melihat seorang polisi yang bernama Sarchi. Dirinya ditugaskan untuk menangani kasus yang cukup misterius bro. Yang dimana terdapat seorang ibu yang melemparkan anaknya ke kandang singa dengan sengaja. Ibu tersebut bernama Jenny. Dan setelah diidentifikasi, terlihat bahwa Jenny ini seperti orang yang sedang kesurupan guys. Dirinya tidak bisa mengendalikan tubuhnya secara tiba-tiba. Jane, do you remember me? Dengan adanya hal tersebut, Sarchi pun berhasil menangkap Jenny dan mengurungnya di penjara. Tidak hanya Sarchi, kita juga diperkenalkan dengan polisi yang sangat religius bro. Orang tersebut bernama Mendoza, dan dirinya selalu berhasil mengobati orang yang sedang kesurupan. Dengan adanya kejadian tersebut, Sarchi dan Mendoza pun akhirnya menyelidiki kasus ini, yang dimana terdapat seseorang penganut satanis yang selalu menebar teror. Orang tersebut bernama Santino. Dirinya selalu menghasut orang-orang untuk berbuat hal yang negatif. Seperti melukai, membunuh, bahkan mendiskon nyawanya pun bisa dia lakukan. Dan parahnya, dirinya pun mampu memanggil iblis ke dalam dunia nyata.
Setelah melihat hal itu, Sarchi dan temannya pun berusaha keras untuk menangkap Santino. Namun sayang, hal itu pun tidak mudah bro, yang dimana Santino selalu menebar teror kepada orang terdekat dari Sarchi. Sehingga hal tersebut pun tentu saja mengganggu si Sarchi. Namun di akhir film, Sarchi dan Mendoza pun akhirnya berhasil menangkapnya. Dan di sana, mereka pun langsung meruqyah Santino hingga ketar-ketir bro. Dan di akhir film, Santino pun berhasil sembuh dan terbebas dari kutukan si iblis. You know your peril is imminent, and your end is near. The rescue of man whom God is creating is a deep psychological terror. Don't give in to it. It will pass in a moment. The beast is back. Dan oke guys, itulah review singkat dari film Deliver Us From Evil. Menurut IMDb, film ini memiliki rating 6,2. Dan menurut Mimin pribadi, film ini cocok diberi nilai 6,5 bro. Untuk kalian para pecinta film horor misteri, mungkin film ini cocok buat kalian guys. So, mungkin cukup sekian dulu review film dari Mimin. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan terakhir, Mimin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu alur film Crank 2? Di awal film, kita melihat seorang pria gundul yang jatuh dari ketinggian. Iya, pria tersebut bernama Chelios. Di sana, dirinya pun langsung ditangkap oleh geng Triad untuk diambil jantungnya, bro. Dan terungkap fakta bahwa Chelios ini memiliki jantung yang sangat kuat, guys. Sehingga dirinya pun menjadi target para gangster untuk diambil jantungnya. Di sana kita juga diperlihatkan seorang anggota geng Triad yang bernama Johnny. Di sana dirinya ditugaskan untuk membawa jantung Chelios kepada bos Triad. Sedangkan di sisi lain, Chelios yang tak memiliki jantung pun akhirnya diberikan jantung buatan oleh seorang dokter. Yang dimana dengan jantung itu, Chelios pun harus terus mendapatkan asupan listrik agar dirinya tetap hidup. Nice, man. Dengan kondisi tersebut tentu saja Chelios pun tidak tinggal diam. Dirinya berusaha keras untuk mengambil jantung lamanya. Dan di sana, Chelios pun dibantu oleh temannya yang bernama Kylo. Dengan susah payah, Chelios pun berusaha keras untuk mengejar si John. Namun, sayang, di tengah jalan, Chelios pun terus saja mengalami gangguan, bro. Mulai dari adanya musuh, hingga dirinya pun harus mendapatkan asupan listrik untuk jantungnya. Hingga pada akhirnya di akhir film, Chelios yang sudah jangar edan pun, dirinya bermaksud untuk menggunakan tenaga sutet agar dirinya bisa menjadi overpower, guys. Dan, di akhir film, Chelios pun berhasil mengambil jantungnya kembali, dan berhasil membantai si John dan juga bosnya. Dan oke guys, itulah review singkat dari film Crank 2 High Voltage. Menurut IMDb, film ini memiliki rating 6,1. Dan menurut Mimin pribadi, film ini cocok diberi nilai 6,5 bro. Selain banyak adegan yang epic, film ini juga recommended banget buat kalian para pecinta film action. So mungkin cukup sekian dulu review film dari Mimin. Semoga kalian sehat selalu ya. Terakhir Mimin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu alur film Blackout? Di awal film, kita melihat seorang laki-laki yang sedang rebahan santuy di rumah sakit. Pria tersebut bernama John. Dirinya merupakan anggota pasukan khusus yang sedang mengalami lupa ingatan, bro. Selain John, kita juga diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Anna. Dirinya terlihat menemani John di dalam ruangan tersebut. Kemudian scene berpindah. Di sana kita diperlihatkan seorang bos mafia besar yang bernama Eddie. Terlihat dirinya pun mendatangi John yang sedang mengalami lupa ingatan, bro. Sekedar info guys, si John ini rupanya memiliki sebuah koper yang berisikan hal yang sangat rahasia. Dan koper
tersebut sangatlah diinginkan oleh Eddie. Namun karena si John lupa ingatan, dirinya pun tidak tahu di mana koper itu. Mendengar pernyataan tersebut, Eddie pun malah memiliki niat jahat kepada si John, yaitu ingin memaksa si John agar mengingat letak koper itu dengan cara mengancam akan membunuhnya. Dan tentu saja, dengan adanya hal tersebut, John yang merupakan seorang pasukan khusus pun berusaha untuk melawan si Eddie dan berusaha keluar dari rumah sakit itu. Namun sayang, usahanya pun tidaklah berjalan mulus bro, yang dimana rupanya di rumah sakit itu sudah banyak sekali pasukan dari si Eddie. Namun walaupun lupa ingatan, si John ini memiliki skill bertarung selayaknya John Wick bro, dan dirinya perlahan melawan antek-antek dari si Eddie satu persatu. Dengan susah payah, John pun akhirnya mendapatkan sedikit bantuan dari wanita yang di awal film, yaitu Neng Anna. Dan di akhir film, pada akhirnya John yang dibantu oleh Neng Anna pun berhasil menyelamatkan koper incaran si Eddie. Dan tentu saja, Mang Eddie pun harus modar terbantai oleh si John. Dan oke guys, itulah review singkat dari film Blackout 2022. Menurut IMDb, film ini memiliki rating 3,8, cukup kecil memang. Dan menurut Mimin pribadi, film ini cocok diberi nilai 4,0 bro. Karena jujur, walaupun adegan actionnya lumayan, tapi alur dari film ini tuh berasa nanggung banget cuy. Yang dimana nggak dijelasin secara detail isi dari koper itu apa, dan kenapa si Eddie ngebet banget pengen dapetin koper itu. Tapi ya lumayan, buat referensi film action buat kalian semua guys. So mungkin cukup sekian dulu review film dari Mimin. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan terakhir Mimin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu alur film X-Men The Origin Wolverine? Di awal film kita melihat kakak beradik yang bernama James dan juga Victor. Mereka berdua bukanlah manusia biasa bro. Yang dimana James dan Victor memiliki darah mutan yang cukup overpower. Dengan kekuatan tersebut mereka pun direkrut oleh seseorang yang bernama Stryker. Dan di sana James dan Victor pun bergabung ke dalam tim para mutan yang bernama Tim X. Perlahan Tim X pun menjalankan misi dan juga membunuh targetnya tanpa ampun guys. Namun sayang, karena James yang baik hati dan juga soleh, dirinya pun tidak tega jika terus membunuh. Dan dirinya pun memutuskan untuk keluar dari sana. Melihat keputusan itu, Victor pun merasa tidak senang dan dirinya membantai para mutan termasuk juga James. Di sana James yang tewala kaya pun harus kalah dari Victor. Dan dengan kekalahan tersebut, James pun akhirnya di-upgrade oleh Stryker. Sehingga dirinya pun memiliki kekuatan dan juga nama baru yaitu Logan. Namun sayang lagi nih guys, di balik semua itu, rupanya Stryker pun berniat untuk memanfaatkan Logan. Dan dirinya telah menciptakan senjata baru dari para mutan yang bernama Weapon X. Mendengar hal tersebut, Logan pun tentu saja tidak terima bro. Hingga pada akhirnya di akhir film, Logan pun akhirnya dibantu oleh Victor untuk membantai Weapon X dan juga si Stryker. Pesan moral dari film ini adalah, saudaramu adalah teman terbaik bagimu. Tahukah kamu alur film The Last Boy Scout? Di awal film kita melihat seorang pria yang bernama Joe. Dirinya merupakan mantan agen khusus yang sangat terlatih bro. Selain Joe, kita juga diperkenalkan dengan seorang pria Maghrib yang bernama Jimmy. Dan terungkap fakta bahwa mereka berdua adalah teman lama bro. Pada suatu hari Joe pun mendapatkan misi dari presiden, yang dimana dirinya diharuskan untuk menyelidiki bos mafia yang bernama Marcon. Dan tentu saja sebagai agen khusus lulusan Kodam Siliwangi, Joe pun menerima misi itu. Dan dirinya ditemani oleh bestinya yaitu si Jimmy. Perlahan mereka pun membuat rencana secara sistematis bro. Dan mereka berusaha keras untuk melindungi presiden. Marcon dan antek-anteknya pun melakukan perlawanan yang cukup merepotkan Joe. Hingga pada akhirnya di akhir film, dengan skill yang mereka miliki, Jimmy dan Joe pun berhasil mengalahkan si Marcon dan juga pasukannya. Pesan moral dari film ini adalah, patuhilah presiden jika dia tidak korupsi.